Teman-teman sekalian, selamat malam semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, karena campur ya, tidak hanya adik-adik tetapi juga karena yang hadir campur, jadi saya panggil teman-teman semua ya. Mudah-mudahan enggak keberatan jadi teman saya. Ini judul kita. Jadi ini adalah gambar sampul dari salah satu buku saya yang terbit di tahun 2016, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo, grupnya Gramedia. Jadi judul kita pada malam ini adalah Unleash the Real You, yang artinya adalah mengeluarkan diri kita yang sesungguhnya atau yang terbaik. Nah, pertanyaannya, apakah real yang benar, diri yang benar itu seperti video berikut ini? 何秒ぐらい犬苦手なんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。怪我ない。おかげさまで。 Apakah begitu? Dari yang tadinya cantik sekali ternyata ganteng sekali gitu ya. Apakah mengeluarkan diri yang sebenarnya, menjadikan diri yang sebenarnya kayak gitu? Tentu bukan seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik, kita akrab, kita kenal, kita familiar dengan apa yang tampil ini? Superman. Superman itu apa? Sehari-hari dia kelihatan biasa-biasa, tapi di waktu yang diperlukan dia ngumpet dikit, ngumpet sembunyi sedikit, lalu kostumnya, pakaiannya berubah, kemudian bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Makanya disebut Superman atau superhero, pahlawan yang memiliki kemampuan luar biasa. Nah, sebenarnya konsep Unleash the Real You di buku saya tersebut adalah bagaimana kita masing-masing mengeluarkan diri kita yang terbaik, yang sesungguhnya. Saat sekarang sangat mungkin kita itu belum menjadi diri kita yang terbaik, yang sesungguhnya. Jadi sesi malam ini bagaimana kita bisa mengeluarkan diri kita yang terbaik dalam kehidupan ini. Dalam terminologi Buddhis, istilah Buddhis, ada yang disebut kalpa atau kapa. Satu kapa atau satu kalpa, salah satunya contoh untuk menunjukkan berapa lama, berapa panjang satu kalpa atau satu kapa itu adalah dari sejak bumi terbentuk sampai bumi hancur. Itu lamanya satu kalpa, tentu panjang sekali, bisa miliaran, bisa puluhan miliar tahun dari sejak bumi terbentuk sampai bumi hancur lebur. Jadi lama sekali hitungan satu kapa atau satu kalpa itu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam riwayat Buddha keempat itu namanya adalah Buddha Dipangkara. Sekarang Buddha yang ajarannya kita kenal, kita pelajari, ini Buddha keberapa? Ada yang tahu? Buddha keberapa yang sekarang? Buddha Gautama ini? Buddha ke-28. Buddha 28, Buddha Gautama yang ajarannya kita kenal sekarang, ada Buddha-Buddha sebelumnya. Nah, Buddha keempat namanya Buddha Dipangkara. Di zaman Buddha Dipangkara, hiduplah seorang pertapa, namanya adalah Sumedha. Nah, ceritanya saya singkat ya. Pertapa Sumedha ini satu ketika berkesempatan melihat
Buddha di Pangkara. Lalu mungkin karena sangat senang, tertarik sekali dengan figur dari Buddha di Pangkara, Petapa Sumedha kemudian bertekad mau jadi Buddha juga. Lalu menyampaikan tekad di depan Buddha di Pangkara, kemudian Buddha di Pangkara ngecek ke masa depan, akhirnya Buddha di Pangkara mengkonfirmasikan bahwa betul, kamu atau Pertapa Sumedha nanti akan menjadi seorang Buddha. Dengan nama siapa, waktunya kapan. Nah baru Pertapa Sumedha menjadi seorang bodhisatta atau calon Buddha, dan selanjutnya apa? Menjalani kehidupan yang banyak, mati hidup, kita kenal sebagai cerita Jataka. Kalau pernah dengar ya, Jataka itu adalah cerita bodhisatta atau calon Buddha sebelum pada akhirnya menjadi Buddha. Nah, benar-benar kemudian di satu ketika terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, menjadi Pertapa Gotama, lalu akhirnya menjadi Buddha Gotama, Buddha ke-28. Jadi lama loh, dari sejak bertekad sebagai Pertapa Sumedha, lalu menjalani banyak kehidupan, sehingga terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, Buddha Gotama, lama waktunya. Nah teman-teman sekalian, Buddha ke-21 namanya adalah Buddha Pusa. Jarak antara Buddha Pusa, Buddha 21 dengan Buddha 28 itu adalah 92 kapa atau kalpa. Tadi satu kalpa ilustrasinya gimana? Dari bumi terbentuk sampai hancur lebur. Panjang sekali. Ini Buddha ke-21, Buddha ke-28 itu jaraknya 92 kalpa. Jadi luar biasa panjang. Sekarang pertanyaannya, berapa lama dari sejak bertekad menjadi Buddha masih sebagai Pertapa Pertapa Sumedha sampai betul-betul menjadi Buddha Gotama? Bertekadnya di Buddha keempat, menjadi Buddhanya Buddha ke-28. Berapa lama? Bisa jadi teman-teman akan hitung secara rata-rata gitu ya, kemudian dapat sekian. Tetapi akan jauh dari perkiraan kita semua. Inilah angkanya. Asangkhya itu satu jangka waktu yang lebih lama, lebih panjang lagi. Kemudian 100.000 kalpa tambahannya. Jadi luar biasa panjang. Apa pelajaran dari sini? Untuk merealisasikan hal yang baik, bukan kadang-kadang ya, seringkali kita butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh waktu, butuh proses, terutama untuk hal yang baik. Pelajarannya dari sini ya. Nah, kita coba mengingat kembali, sebagai seorang pangeran, Siddhartha itu diceritakan gimana? Sempurna sebagai manusia, boleh dikata seperti itu. Apa maksudnya? Sebagai seorang pangeran, Pangeran Siddhartha itu katanya nih, penampilannya itu lebih keren daripada misalnya kalian fans, ada artis, aktor Indonesia, Korea mungkin gitu ya, atau China, kan banyak tuh pemain-pemain film yang keren-keren. Nah Pangeran Siddhartha itu jauh lebih keren lagi, kira-kira begitu secara penampilan. Kemudian secara kemampuan fisik, naik kuda, memanah, dan seterusnya, Pangeran Siddhartha itu digambarkan juga terbaik dalam hal-hal tersebut. Kemudian secara kekuasaan, tentu karena anak raja, seorang pangeran, punya kekuasaan yang besar. Tentu saja juga punya kekayaan yang luar biasa. Bahkan katanya ada 3 atau 4 istana tuh, musim apa istananya khusus. Musim berbeda lagi, maksudnya musim hujan, musim panas segala, istananya beda-beda, saking kayanya. Jadi Pangeran Siddhartha itu sempurna dalam kehidupan sebagai manusia. Tetapi di usia 29 tahun bertekad mau melepas semua itu. Keenakan duniawi itu dilepas sepenuhnya, mau menjadi pertapa.
Kemudian sebagai pertama 6 tahun menyiksa diri setiap hari tanpa putus. Makan sedikit sekali, siang hari bisa meditasi di tengah, di bawah terik matahari, malam-malam berendam di air, pokoknya luar biasa, latihannya itu ekstrim, menyiksa diri. Kemudian sebagai seorang Buddha, Buddha tidak diam-diam aja, tetapi selama 45 tahun setiap hari itu mengajar para dewa dan manusia minimal 6 kali sehari semalam, 6 kali. Nah, coba adik yang pegang handphone boleh dibantu buka kalkulatornya. Salah satu aja nggak apa-apa. Buka kalkulatornya untuk menghitung, bantu saya ngitung, sudah? Oke, coba kan katanya Buddha mengajar para dewa dan manusia sehari itu paling tidak 6 kali. Coba 6 kali, 1 tahun ada berapa hari? 365 dikalikan, kali lagi Buddha mengajar selama berapa tahun? 45. Jadi 6 kali 365 kali 45 tahun. Berapa banyak? 98.000, intinya 90-an ribu ya. Nah, ajaran Buddha itu teman-teman sekalian, itu banyaknya 84.000, disebutnya kelompok Dhamma. Makanya Tripitaka, kitab suci agama Buddha, itu kan banyak sekali. 1 lemari penuh kalau adik-adik teman-teman pernah lihat. Bisa jadi dari situ, setiap hari kira-kira 6 kali ngajar, dalam setahun kalikan 365 hari, kali 45 tahun total Buddha mengajar sampai meninggal, parinibbana. Jadi luar biasa, itu banyak sekali. Kira-kira hitungannya dari yang barusan itu. Nah, ini juga memberikan contoh bagaimana sebagai pangeran yang kehidupannya sudah luar biasa, kemudian melatih sedemikian keras, lalu menjadi Buddha sekalipun nggak berdiam diri. Kehidupannya dipenuhi dengan ketekunan, semangat, perjuangan, melakukan yang terbaik untuk orang lain, untuk makhluk lain. Ini contoh bagi kita. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman, kira-kira bisa tebak enggak mengapa buku saya ini buku ke-6 kalau nggak salah ya, buku 6 atau 7 dari belasan buku yang saya menulis. Mengapa buku ini itu gambar sampul di depannya itu kuda? Kira-kira ada yang terpikir enggak mengapa pilihan gambar sampulnya kuda? Mudah-mudahan di sini tidak terjadi seperti di tempat lain. Ditebaknya adalah karena penulisnya shio kuda katanya. Saya bukan shio kuda, bukan. Mengapa kuda? Saya shio-nya ada deh. Rahasia lah gitu ya, karena tidak terkait dengan materi hari ini. Nah, kuda itu melambangkan apa? Kekuatan, semangat. Kalau adik-adik teman-teman pernah lihat kuda gitu, sudah capek sekalipun narik gerobak, narik kereta, ditunggangi, mulutnya sudah terbuka, lidahnya terjulur, air liurnya netes, dia terus langkah, dia terus berlari. Jadi kuda itu melambangkan kekuatan, semangat. Kita sebagai manusia boleh menggunakan hal-hal baik dari kuda seperti itu. Nah, kalau ini apa? Serigala. Ini mohon maaf ya, kalau peliharaan di rumahnya serigala lalu diambil fotonya tanpa izin ya, kemudian ditayangkan di sini. Ini adalah serigala kutub. Serigala kutub hidupnya di kutub utara, di mana tinggal suku Eskimo. Suku Eskimo takut dengan serigala kutub. Bagaimana caranya suku Eskimo menghadapi serigala kutub yang ditakuti? Caranya adalah suku Eskimo menyiapkan banyak pisau belati yang tajam. Pisau belati adalah pisau yang 2 sisinya tajam.
Kalau pisau dapur, golok itu satu sisi aja yang tajam. Ya, ibu-ibu ya. Kalau golok buat ini yang gede, itu satu sisi yang tajam. Pisau dapur, pisau di rumah umumnya satu sisi aja. Nah, suku Eskimo menyiapkan banyak pisau belati yang tajam, kemudian dicelupkan bagian yang tajam di cairan darah. Karena dingin, maka darah itu menyelimuti bagian tajam dari pisau belati, nempel, membeku. Kemudian pisau-pisau yang sudah diselimuti oleh lapisan darah itu ditanam di tanah atau di salju. Gagangnya ditanam, bagian yang tajam yang sudah terselimuti darah kelihatan di atas. Karena bau darah, serigala kutub yang penciuman tajam dari berbagai arah kemudian datang ke kumpulan pisau-pisau yang ditanam itu. Mulai serigala-serigala itu menjilat pisau-pisau itu. Karena tajam, maka lidah serigala terluka juga mengeluarkan darah bercampur dengan darah yang ada di pisau. Serigala ini kan nggak bisa mikir. Instingnya mengatakan, wah darah di pisau semakin pekat, semakin banyak. Darah kan termasuk makanan atau minuman lah ya bagi serigala kutub yang liar, yang ganas. Dia tanpa sadar bahwa darah itu sudah ada darahnya dia, makanya tambah pekat. Jadi tambah semangat lagi dia menjilat pisau-pisau itu, lukanya makin besar, luka di lidah, darah keluar makin banyak, akhirnya serigala itu mati. Ini cara suku Eskimo menghadapi serigala kutub yang ditakuti. Bagi serigala-serigala ini seakan-akan, wah biasanya harus mencari mangsa, kejar, berjuang. Sekarang tinggal datang sudah dapat makanannya di pisau-pisau itu. Tetapi yang kelihatannya gampang, mudah, ternyata menyimpan resiko, yaitu nyawa serigala-serigala kutub itu. Ini dikenal dengan satu istilah, no free lunch. Yang artinya apa? Tidak ada makan siang yang gratis. Bukan berarti kalau adik-adik, teman-teman diajak, ditraktir makan, lalu bilang ke yang nraktir, kagak mau. Katanya nggak ada makan siang yang gratis, sekali-sekali ada. Benar kita ditraktir. Tapi kalau sudah berkali-kali, tanpa ada alasan yang jelas, kira-kira ada sesuatu nggak di balik kalau orang nraktir kita terus, atau kita nraktir orang terus. Nah, dalam dunia keuangan, no freelance ini artinya apa? Kalau kita menginginkan pendapatan, return, sesuatu pengembalian yang gede, juga biasanya ada resiko yang besar. Intinya adalah, dalam kehidupan ini, untuk hal-hal yang bagus, kalau kita pengen mendapatkannya, seringkali kita harus berusaha, berjuang dengan penuh semangat, ulet, pantang menyerah, pantang putus asa, baru kita bisa dapat. Boleh dikata hal-hal baik tidak ada yang gampang, yang cepat. Jadi kalau adik-adik misalnya dijanjikan orang, oh kamu bisa segera kaya, tinggal kamu bayar segini, nanti kasih apa lagi, segera kamu jadi kaya. Kira-kira kita percaya nggak kayak begitu? Tanpa belajar, mau ujian di kelas atau di kampus, kira-kira masuk akal nggak? Dia bilang nggak usah belajar, percayakan ke saya, kamu bayar aja sekian, kamu pasti lulus. Kalau sekarang ikut UNBT, UN apalagi? Dulu zaman kita UMPTN, zaman sekarang sudah berbeda. UNBT, SIMAK yang mandiri, kemudian apalagi? UTBK dan seterusnya. Dia bilang nggak usah belajar, pasti lulus. Ya mungkin dia jadi jokinya kita atau apa ya, tapi kalau ketangkep biasanya risikonya besar ya. Nah ini pelajaran dari serigala kutub ya. Nah ini tanpa tujuan untuk menyindir atau
nunjuk gitu enggak ya. Kira-kira nih bagi wanita, bagi perempuan, yang kiri itu yang berbobot itu before atau after. Yang kanan yang kurang berbobot itu yang after atau before. Kira-kira yang mana sebelum, yang mana sesudah idealnya? Kiri before, kanan after. Kan idealnya begitu ya. Nah ceritanya yang before, yang kiri ini berjanji, saya akan diet, jaga makanan, olahraga, jaga pikiran, dan seterusnya. Janji, berjanji, bertekad. Tapi ingat, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis, yang bisa dengan gampang, dengan enak menjadi yang after. Kalau hanya promising aja, janji doang, tidak melakukan, maka yang kanan itu apa? Dreaming. Ngimpi kali ya, kagak bakalan bisa kalau hanya mikir doang, niat doang tidak dilakukan. Jadi akhirnya yang kiri ini apa? Forever, terus begitu karena janji doang. Yang kanan never, enggak akan pernah terjadi. Dalam konteks ini no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau sebegitu gampang semua orang bisa menjadi bentuk tubuhnya ideal, wah enak sekali tanpa perlu usaha gitu ya. Nah ini pelajaran bagi kita. Adik-adik, teman-teman sekalian, bagi yang pria atau laki-laki, yang before, yang after, yang mana? Kalau masih muda, harusnya sih belum lah ya kalau masih muda, apalagi masih kecil. Jadi yang kanan itu yang before, awalnya begitu. Kemudian biasanya apa? Akhirnya begitu. 30-an, 40-an tahun, 50-an tahun. Makanya laki-laki bisa hamil juga loh. Bisa. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan juga ada. Ya. Mengapa? Karena berlaku juga bagi laki-laki. Oh, begitu apa? Masih bagus nih bentuk tubuhnya, wah saya harus jaga, saya harus begini, begitu, supaya jangan hamil seperti perempuan misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak melakukan usaha, tidak berbuat, tidak berjuang, bisa enggak menjadi kayak begitu terus? Enggak bisa. Karena semakin dewasa, bertambah usia, semakin tua, pencernaan, metabolisme dan seterusnya itu menjadi berbeda. Mudah sekali yang sudah lebih tua untuk badannya menjadi lebih ngembang. Itu jauh lebih mudah. Jadi usahanya dibutuhkan, ya. Nah, pernah lihat ini apa namanya? Kacang hijau. Kacang hijau kalau dijual di warung kelontong, warung biasa ya, dibungkus. Kalau dijual di packing hanya di Indomaret, di Alfamart, pernah lihat dong? Alfamidi segala. Jadi apa-apa enggak kalau hanya dibungkus terus dipajang begitu. Dia akan seperti itu terus. Malah lama-kelamaan bisa berkutu, lalu mulai ada bubuknya, lalu bisa hancur, kan begitu ya kalau sudah lama. Nah, tapi bayangkan hanya dari satu butir saja, butir yang normal, yang ada benih atau bibit di dalamnya, kalau kita tanam di media tanam yang tepat, kemudian dia mulai tumbuh, kita kasih pastikan air yang cukup, butuh sinar matahari, kita pastikan dia kena sinar matahari, mulai tumbuh kita kasih pupuk, kalau ada tanaman pengganggu tanaman lain kita cabut, kira-kira dari satu butir kacang hijau bisa tumbuh enggak? Kalau itu normal, bisa. Pada waktunya dia bisa menghasilkan banyak kacang enggak? Bisa. Dari satu kacang menghasilkan banyak sekali kacang. Itu kalau diberikan kondisi, ditanam, dijaga, dirawat. Kalau dia tidak diberikan kondisi, dia akan jadi kacang hijau yang terus kering seperti itu di pajangan. Nah, apa artinya adik-adik teman-teman sekalian?
kita sebagai Buddhis, sebagai seorang manusia, harus meyakini bahwa di dalam diri setiap kita itu terdapat benih-benih kebaikan dan kesempurnaan. Jangan pernah adik-adik, teman-teman sekalian berpikir, saya tuh nggak kayak teman-teman saya yang lain. Tidak seperti orang-orang yang lain. Mereka lebih baik. Mereka datang dari keluarga yang baik, yang bahagia, yang harmonis. Punya kekayaan atau kemampuan ekonomi yang bagus. Mereka pinter, mereka good looking dan seterusnya. Saya nggak kayak begitu. Jangan pernah kita memikirkan seperti itu. Mengapa? Karena setiap dari kita, siapapun kita tanpa kecuali, itu membawa yang disebut benih atau bibit kebaikan dan bahkan kesempurnaan. Apakah itu? Itu adalah karma-karma baik yang pernah kita lakukan di waktu-waktu yang lampau sebelumnya. Pasti ada, kita membawa karma-karma baik kita. Tetapi dalam konsep ajaran Buddha, karma-karma baik yang sudah kita bawa harus dikondisikan. Seperti halnya kacang hijau diberikan kondisi yang tepat, baru dia bisa tumbuh berkembang menghasilkan. Demikian juga dengan karma-karma baik kita. Tentu ada karma-karma buruk juga, pasti. Karma-karma baik kita kalau diberikan kondisi yang tepat, baru dia akan bisa muncul, berkembang, membawa kebaikan lebih banyak bagi kita. Nah, salah satunya kondisinya adalah yang tadi, yang dari awal. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan semangat, dengan penuh perjuangan, dengan pantang menyerah, berusaha, tahu bahwa banyak hal baik butuh proses, butuh waktu. Kalau kita melakukan itu semua, membawa karakteristik itu dalam diri dan kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan meningkat dalam kehidupan ini. Adik-adik sekalian, teman-teman, ini ada satu kalimat bijaksana, dia mengatakan, jika kita, kamu, saya, menginginkan sesuatu dalam kehidupan ini yang belum pernah kita punya, sangat mungkin kita harus melakukan yang belum pernah kita lakukan. Setuju nggak? Kalau kita terus melakukan hal-hal yang sama, kita akan dapat hasil yang sama atau tidak? Iyalah. Kalau kita menginginkan yang berbeda hasilnya, tentu yang lebih baik dong, manusia normal mau begitu kan ya? Saya mau lebih baik, meningkat, lebih bagus, lebih hebat, kan lebih dari waktu ke waktu. Maka sangat mungkin cara-cara yang biasa kita lakukan sudah tidak bisa lagi memberikan hasil yang berbeda. Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang mungkin lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Seperti halnya si ikan nekat. Lihat ikan nekat, tahu yang mana? Ikan nekat kita di dalam gambar ini, itu loh, yang loncat itu. Tadinya dia ada di akuarium yang kecil, yang sudah penuh dengan ikan lain. Kalau dia terus ada di sana, kalau ada makanan, berebut tuh saking banyak ikannya. Kalau dia butuh oksigen, dia naik ke atas, berebut ruang dengan ikan-ikan lain. Tetapi bayangkan, kalau dia berani loncat, lalu bisa pindah ke akuarium yang gede, sendirian, gitu ya, dikasih makan, dia makan diri dia sendiri, kemudian butuh oksigen, wah dia nggak perlu berebut untuk naik ke atas, gitu ya. Tapi beresiko nggak? Dia coba loncat itu pasti berhasil pindah nggak? Nggak, belum tentu gitu ya. Tapi kalau berhasil kayak gimana? Bukan berarti ini mengajarkan kita harus nekat dalam kehidupan ini. Enggak. Kan kita bisa belajar, kita bisa cari tahu gitu ya. Bukan nekat yang tanpa pertimbangan, tanpa pengetahuan, tanpa mempelajari. Bukan itu maksudnya. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, ada yang tahu ini bunga apa? Bunga matahari. Yang namanya bunga matahari, pada waktu dia masih biji, pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia masih daunnya beberapa lembar, apakah itu yang terbaik? Kapan bunga matahari itu dikatakan terbaik? Waktu dia mekar
sempurna, itu adalah tahapan terbaik dari tanaman bunga matahari. Sekarang, pernah dengar waktu kita sekolah, pelajaran biologi misalnya, ada namanya apa? Metamorfosis. Ini contohnya, kupu-kupu dari ulet, ulet kecil, ulet gede, sampai ke pompong, kupu-kupu yang masih muda, kupu-kupu dewasa, dan seterusnya. Satu, hitungannya mulai dari ulat kecil, dua ulat lebih gede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor berapa di fase hidup kupu-kupu yang terbaik? Fase keberapa? Ulat nomor 1 ke bawah, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana yang terbaik, nomor berapa? 6, 7, 8. 6 masih kupu-kupu remaja, gitu ya. Yang ke-7, itu yang terbaik. Sempurna dia, besarnya, warnanya, dan seterusnya. Oke, yuk kita lihat contoh yang lain. Kodok, dari telur kodok ke sebelah kiri, apa namanya? Kecebong, atau di beberapa daerah, saya dari Sumatera, itu namanya berudu. Namanya, kecebong itu berudu. Kemudian menjadi bentuk seperti itu, kayak ikan apa ya, lalu menjadi kodok katak kecil, yang ini nggak bisa tembak pointernya, yang ini, baru kemudian yang kodok dewasa, katak dewasa, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa yang paling terbaik dalam fase hidup seekor katak atau kodok? Nomor 5. Yang nomor 3, perhatikan yang nomor 3 yang masih bentuknya panjang, itu bernapasnya masih dengan insang. Tapi yang nomor 4, napasnya udah pakai paru-paru katanya. Tapi dia masih punya ekor. Bertambah usia, ekornya hilang. Jadi kodok itu, kodok dewasa tidak punya ekor. Tapi kodok yang masih kecil, kodok anak-anak, mungkin kodok remaja gitu ya, katanya ada ekornya. Kalau ini gampang. Nah coba kalau manusia, apakah nomor 1 masih bayi, masih ngedot? Apakah 2 anak-anak, kemudian anak-anak yang lebih gede, balita kali ya, kemudian anak-anak yang lebih gede mulai sekolah, SD, playgroup, kemudian jadi SMP gitu, SMA, lalu kuliah, kemudian lulus, jadi orang dewasa, orang tua, dan lansia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total gambar. Nomor berapa kalau manusia dikatakan di tahap yang terbaik maksimal sebagai manusia? 5 berarti yang pakai toga. Apakah itu? 6 sudah dewasa, sudah mulai tua. Apakah itu tahap terbaik sebagai manusia? Jawabannya adalah, bagi seorang manusia tidak ada kata dia udah maksimal. Ada di posisi, di titik manapun, selalu harus menganggap masih punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan. Jangan pernah seorang manusia mengatakan, udah deh, saya udah gak bisa apa-apa lagi, umur saya sudah segini, pasti kalah dengan yang lain lebih muda. Tidak. Setiap dari kita, di posisi di titik manapun, harus punya pemikiran, saya pasti masih bisa meningkatkan diri saya. Mungkin secara fisik kita udah gak bisa lagi kembali seperti waktu masih muda, kalau kita udah tua. Tapi cara pikir kita, kebijaksanaan kita, keterampilan kita, bukan berarti tidak bisa meningkat lebih baik. Oke? Termasuk misalnya, kita dulu jarang meditasi, begitu sudah lebih tua, meditasinya ditambah, lebih sering, waktunya lebih panjang misalnya. Itu pun sudah menunjukkan kualitas yang meningkat. Tadinya kita emosional, sekarang kita lebih bisa bijaksana, lebih bisa tahan diri kita. Itu pun termasuk peningkatan. Nah, teman-teman, adik-adik pasti pernah tahu dong, ada anak-anak kecil
yang sudah memiliki duit banyak ya, yang jadi YouTuber, yang jadi influencer. Wow, kekayaan mereka bisa gede sekali loh. Kalau ukurannya adalah kekayaan atau duit, setuju nggak teman-teman sekalian? Tidak ada batasan, harus orang dewasa, orang tua, lansia pasti punya kekayaan lebih banyak dibandingkan orang yang lebih muda. Ada nggak aturan kayak gitu? Nggak ada. Orang bayi pun kalau dia lucu, bisa gini gitu, lalu sering diposting, orang suka, dia bisa dapat duit loh dari YouTube, dari medsos segala macam. Banyak yang kaya, anak-anak muda, anak-anak kecil itu, kalau ukurannya adalah kekayaan. Jadi adik-adik, teman-teman sekalian, setiap dari kita harus meyakini, kita ada di titik manapun dalam kehidupan kita, selalu ada kesempatan, ada celah untuk meningkatkan diri kita dan kehidupan kita. Entah aspek yang mana. Jangan pernah berpikir saya udah maksimal, udah nggak bisa lagi, udah kayak begini, pasti saya nggak bisa. Jangan seperti itu. Nah, saya datang ke sini itu tidak percuma. Saya bawa bunga, tapi masalahnya bunga, kalau beli bunga segar nggak murah, jadi saya kasih bunga dalam bentuk video ya. Coba lihat bunga ini beda-beda jenisnya, tapi begitu dia mekar sempurna, betapa bagusnya bunga-bunga ini. Oke, saya potong videonya ya, tapi kira-kira adik-adik teman-teman sekalian udah lihat ya, meskipun jenis bunganya beda-beda, tapi begitu dia sudah mekar sempurna, indah atau enggak. Nah, apa arti video ini? Menjadi diri yang sesungguhnya, unleash the real me, unleash the real you, bukan berarti menjadi orang-orang yang sama, bukan. Menjadi setiap diri yang maksimal, berarti memunculkan yang terbaik versi masing-masing sesuai dengan karma baiknya. Karma baik, kumpulan karma baik setiap orang berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang menyimpan karma baik terampil sekali di bidang akuntansi. Jadilah akuntan yang terbaik. Jadi apalagi yang terbaik karena beda-beda bakat atau kumpulan karma baik kita.
Tapi tugas kita, jadilah diri yang maksimal, yang terbaik, sesuai versi kita masing-masing. Nah ini ada Batman, ada Batman, Kapten Amerika, yang bawah, kiri bawah apa? Yang krep gitu kan. Manusia besi apa? Iron Man. Sebelahnya siapa? Spiderman. Sebelah kanannya Superman, karena ada Superman, ada Suherman, ada Maman, itulah orang Indonesia ya. Nah, kita tahu ini tuh dalam cerita, dalam film, dalam komik kan begitu ya, superhero. Di awal saya udah mengatakan apa? Superman. Superman itu seakan-akan orang lain, tokoh, nggak ada gitu ya. Sebenarnya di dalam diri kita bersemayam, ada loh superhero di dalam diri kita yang menunggu waktu, menunggu kondisi untuk keluar. Nah, kita harus menyediakan kondisi itu. Ini adalah penceramah untuk muda-mudi di pertemuan berikutnya. Ini setiap minggu, setiap 2 minggu, atau sebulan sekali ini? Setiap 2 minggu. Oke. Setuju nggak? Diterima nggak kalau penceramah 2 minggu depan yang ini? Ditolak atau diterima? Terima ya. Ada yang tahu nggak ini siapa? Oke. Siapa? Kere. Kere itu kere itu miskin gitu ya, nggak punya duit. Ini tuh kaya sekali dia. Nggak ada yang tahu namanya? Mulainya dari huruf O. Oprah Winfrey. Dia salah satu wanita terkaya di dunia. Beberapa tahun yang lalu kekayaan dia diperkirakan 3 sampai 4 miliar dolar. Kalau 1 miliar dolar 16 triliun, kira-kira duit dia kira-kira sekitar 40 triliun. 1 triliun itu adalah 1000 miliar. Miliarnya itu sebanyak 1000. Kalau dia punya 40 triliun, dia punya 40.000 miliar. 1 miliar aja banyak, apalagi 1000 miliar. Miliarnya ada 1000 gitu. Dia punya 40 ya, 40.000 miliar ya. Jadi ini orang kaya, bukan orang kere, bukan. Super kaya. Tapi adik-adik teman-teman sekalian, Oprah Winfrey ini mengalami kehidupan yang buruk sekali. Dari sejak lahir namanya salah, dicatatkan di catatan sipil Amerika, salah tulis namanya. Kemudian sebagai orang kulit hitam, dia mendapatkan perilaku yang diskriminasi. Kemudian miskin sekali orang tuanya. Orang tuanya bercerai dan seterusnya. Sorry, dia pernah dilecehkan sampai hamil, tapi anaknya nggak pernah dilahirkan, meninggal dalam kandungan. Jadi kehidupan Oprah Winfrey ini buruk sekali dari sejak dia lahir, dari sejak dia kecil. Dan seterusnya, boleh adik-adik coba cek, baca kisah hidup Oprah Winfrey. Dia terkenal sebagai ratu talk show di Amerika, di dunia lah ya. Dengan akhirnya kekayaannya sebegitu besar. Dia mengatakan apa? Kata Oprah Winfrey, kita masing-masing, Anda bertanggung jawab terhadap kehidupan masing-masing. Jangan menyalahkan orang lain atas hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai, yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah tentang bertumbuh, melangkah, terus maju. Itu kata Oprah Winfrey. Jadi, dalam kehidupan ini kita jangan menyalahkan orang lain, makhluk lain, jangan menyalahkan lingkungan kita.
Saya begini karena si A, si B, si C. Karena orang nggak suka kepada saya, orang tidak mendukung saya, orang tua saya begini, begitu, dan seterusnya. Jangan menyalahkan orang lain dan sekitar kita. Kita harus tahu sesuai dengan hukum karma, kitalah yang menjadi penyebab. Kalau kita menginginkan kebaikan yang lebih banyak ke depan, kita harus berusaha memberikan kondisi supaya karma-karma baik yang masih terpendam itu bisa muncul keluar. Kita wajib memberikan kondisi. Saya akan bercerita satu cerita yang juga ada di dalam buku saya tersebut, Unleash the Real You. Pernahkah Anda tahu ada sebuah karya pahat dari bahan baku batu berbentuk seorang laki-laki dewasa yang gambarnya adalah patung itu seperti yang ditampilkan, tapi ada sensornya ya. Ada sensor, disensor. Patung ini namanya adalah David. Kebetulan anak saya yang pertama namanya David. Sekarang usianya tahun 99, berarti 26 tahun. Mungkin kayaknya lebih tua dari adik-adik di sini ya. Nah, bukan karena saya tahu cerita ini lalu menamakan anak saya David, bukan. Karena saya tahu cerita ini setelah anak saya tersebut lahir, di kemudian waktu baru saya tahu cerita ini. Ceritanya begini, satu ketika di zaman lampau ada keluarga Medicis di kota Florence, Italia, memberikan pesanan, order kepada Michelangelo, bukan Michelangelo, Michelangelo, untuk dibuatkan sebuah patung yang bagus. Michelangelo, seniman itu berpikir lama, bagaimana mendapatkan bahan batu untuk dibuatkan patung sesuai pesanan. Setelah lama berpikir dan mencari, satu ketika Michelangelo tertarik dengan sebongkah batu besar, sebagiannya tertanam di dalam tanah di pinggir jalan utama di kota Florence, Italia. Dia tertarik sekali dengan batu jelek gede itu yang sebagiannya tertanam di dalam tanah, pokoknya jelek kelihatan batunya. Lalu dibongkar, dibawa batu itu ke workshop atau tempat kerja Michelangelo. Lalu dimulailah proses usaha yang panjang dan lama. Sampai akhirnya patung batu itu selesai, lalu akan diperlihatkan di alun-alun kota Florence, Italia. Patungnya masih ditutup dengan penutup, orang-orang belum boleh lihat, lalu berkumpul, menurut cerita beribu-ribu orang datang untuk melihat patung yang dibuat Michelangelo. Begitu patung dibuka penutupnya, menurut cerita beribu-ribu wanita, perempuan, kelompok itu yang begitu melihat patung David karya Michelangelo, kelepak-kelepak histeris pingsan. Kelepak-kelepak tuh tahu? Wah, gitu ya. Begitu melihat patung yang begitu bagus, indah, luar biasa, lalu histeris dan pingsan. Mengapa? Karena patung David ini itu adalah cerminan seorang laki-laki dewasa dengan fisik yang dianggap sempurna atau terbaik. Coba adik-adik, teman-teman lihat rambutnya itu kayak gimana, kriwal-kriwilnya itu gampang nggak untuk membuat menjadi seperti itu detailnya. Coba lihat di antara alisnya ada seperti kerutan kecil gitu ya, kayak orang mikir gitu, kayak orang lagi mikir. Coba lihat bagian atas matanya, bagian bawah lipatannya, hidungnya, mulutnya, kupingnya, begitu detail, begitu sempurna. Dari atas ke bawah. Makanya membuat banyak wanita, banyak perempuan histeris, pingsan, begitu melihat patung David. Nah, pada waktu Michelangelo sebagai pencipta patung ini ditanya, kok kamu bisa
seperti itu sih, membuat patung yang begitu luar biasa? Apa jawab Michelangelo? Satu kata Michelangelo, saya hanya melakukan 3 hal kok. Yang pertama, saya sudah melihat David di dalam batu itu dari sejak awal. Anda mengerti nggak maksudnya? Pada waktu Michelangelo melihat batu jelek, nggak beraturan, tertanam sebagian di dalam tanah, dia bilang dia udah melihat David di dalam batu itu. Dia udah kebayang kayak gimana nanti patung yang akan dia buat. Artinya apa? Dengan kita yang dari awal, di dalam diri kita ada superhero, kumpulan karma baik setiap diri kita. Ingat di awal, kita membawa benih kebaikan dan kesempurnaan. Kemudian kata Michelangelo, yang kedua yang saya lakukan, yang bukan bagian David, patung yang akan saya hasilkan, saya buang. Saya apa? Ketok, pakai pahat, pakai alat ya, lalu dibuang yang bukan patung yang akan yang dia buat. Kalau kepalanya bulat, batunya segi 4, orangnya di dalam, kepalanya bulat, yaitu ketok, pecahin batunya dibuang, yang bukan bagian kepala. Bukan bagian tangan, bukan bagian badan, kaki dibuang, untuk membuat bentuk dari seorang manusia. Kemudian yang ketiga, kata Michelangelo, yang bagian David, saya buat sedemikian rupa, seindah mungkin yang bagian David. Oh, kalau bagian rambut bikin seindah, sebagus mungkin, bagian muka, bagian telinga, leher, badan, kaki, dan seterusnya. Saya hanya merapikan, membuat itu jadi baik, kata Michelangelo. 3 aja kok yang saya lakukan, kata Michelangelo. Apa pelajarannya bagi kita? Selain adik-adik teman-teman sekalian, kita harus dalam kehidupan ini memiliki semangat, terus berusaha, berjuang, melakukan yang terbaik, pantang menyerah, jangan putus asa. Itu adalah pengkondisi untuk munculnya superhero di dalam diri kita, benih atau bibit itu. Kemudian ini berdasarkan dari cerita Michelangelo tadi. Yang pertama, kita untuk hal-hal buruk yang belum kita lakukan, jangan kita lakukan, cegah. Ya, misal tidak hanya adik-adik yang laki-laki, tapi yang perempuan juga, melihat enggak? Pada banyak ya yang merokok gitu ya. Tidak hanya yang laki-laki loh, saya lihat yang perempuan itu jenis rokok yang itu. Bukan yang vape itu ya, yang jenis yang lebih baru lagi kan. Banyak juga yang perempuan yang itu. Kalau kita belum merokok, apapun jenis rokoknya, cegah jangan sampai itu jadi bagian kita. Ingat kata Michelangelo apa? Yang bukan bagian David yang terbaik, jangan, jadi harus dibuang. Kebiasaan buruk, jangan. Yang kedua, kalau kebiasaan buruk itu sudah kita lakukan, maka harus kita kurangi kalau belum bisa dihentikan. Kalau sekarang adik-adik sudah merokok, jenis rokok apapun, tahu itu buruk, cobalah untuk kurangi kalau belum bisa dihentikan. Karena itu jangan menjadi bagian diri kita. Diri kita yang terbaik tidak boleh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian yang ketiga, seperti telur yang dierami oleh induk ayam. Pada waktunya kalau telur itu normal, maka dia akan menetas jadi anak ayam. Demikianlah kebiasaan baik yang belum jadi milik kita, jadikan itu milik kita. Adik-adik ikut kebaktian, belajar di sekolah, kursus, dengan teman-teman yang lain, orang tua kasih nasihat. Untuk hal-hal baik yang kalian belum miliki, tapi itu baik, cobalah untuk lakukan, jadikan itu kebiasaan. Karena itu bagian, sebagaimana halnya David. Yang bagian David harus dijaga. Yang keempat, untuk yang adik-adik sudah punya hal-hal yang baik, itu ditingkatkan, ditambah.
Jadi misalnya adik-adik setiap 2 minggu ikut kebaktian di sini. Kalau belum misalnya sebulan hanya sekali, 2 bulan sekali, cobalah ditambah. Kalau sudah setiap kebaktian 2 minggu, bisa ditambah nggak? Bisa. Caranya gimana? Mungkin giliran baca parita, pimpin, mungkin gantian menghubungi penceramah, mungkin membantu sound system segala macam gitu ya. Itu meningkatkan, menambah hal baik yang sudah kita lakukan. Bercermin dari cerita Michelangelo terhadap patung David. Satu, yakini di dalam diri kita ada bibit benih yang baik. Yang kedua, hal-hal yang buruk jangan jadi milik kita. Itu bukan bagian David. Untuk hal-hal yang baik, coba tumbuhkan, perkuat, tambah lagi. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, kalau tadi Oprah Winfrey tidak diterima sebagai penceramah di sini, yang ini diterima enggak? Hah? Penemu lampu pijar? Oke. Thomas Alva Edison nih boleh dibaca biografinya ya, sangat inspiratif, sangat motivating. Thomas Alva Edison ini waktu sekolahnya kagak mau terima, akhirnya dikembalikan ke ibunya, katanya nggak punya otak alias goblok lah gitu ya. Kemudian Thomas Alva Edison ini dari kecil suka bereksperimen. Salah satu laboratoriumnya di kereta api katanya, meledak, terbakar. Lalu telinganya ada yang bilang tuli, ada bilang hampir tuli. Jadi orang ini selain dibilang tidak punya otak, juga fisiknya cacat. Tapi ternyata di kemudian waktu dia dianggap salah satu ilmuwan peneliti terbesar sepanjang sejarah manusia. Salah satu penemuannya banyak, salah satunya apa? Lampu pijar yang menjadi dasar pengembangan lampu di kemudian waktu. Sampai kita bisa tahu lampu-lampu kayak gini, itu dasarnya dari penelitian dia. Nah, dalam konsep ini ada disebut, ini di dalam buku saya ya, almost no room for excuse. Manusia, kita kebanyakan excuse. Excuse itu apa? Alasan, pengecualian, dalih pembenaran. Kenapa kamu nggak bisa dapat penilaian yang bagus di pelajaran di kuliah ini? Dosennya kagak enak ngajar, gurunya ngajarnya nyebelin, enggak menarik, soalnya terlalu susah, dan seterusnya gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita banyak alasan, banyak pembenaran. Kenapa terlambat? Oh karena macet, oh karena ada kecelakaan, dan seterusnya. Kita manusia banyak sekali alasan. Karena kita udah siap dengan banyak alasan, kita oke-oke aja dengan kegagalan, hasil yang buruk, dan seterusnya. Jadi sebagai manusia, adik-adik, teman-teman sekalian, mulai dari sekarang, jangan terlalu banyak alasan. Kegagalan, kekurangan segala terima itu, lalu kita perbaiki, harus lebih baik ke depannya. Nah, kalau Oprah Winfrey nggak diterima jadi penceramah, padahal Oprah Winfrey itu masih hidup loh. Kalau Thomas Alva Edison udah nggak ada, udah meninggal. Kalau kalian undang sebagai penceramah di sini, kalau dia datang, Anda bubar aja, jangan ikut kebaktian, karena Thomas Alva Edison nggak ada. Oke, Oprah Winfrey ditolak, padahal orang kaya dunia. Thomas Alva Edison ditolak ceramah di sini. Kalau yang ini diterima enggak? Siapa dia? Kayaknya semakin sulit soalnya, kayak soal ujian, kayak soal UTBK. Siapakah dia? Saya akan tampilkan ya. Siapa dia? Henry Ford, terkenal sekali industri otomotif. Dia bilang apa? Oke, ada yang bisa bantu ngartikan dengan bahasa simpel aja? Apa tuh artinya? Boleh? Silakan. Siapa namanya? Aurel, boleh Aurel? Nggak apa-apa, pakai kata-kata sendiri. Apa artinya Aurel?
Boleh dibantu ask the audience? Ya. Oke. Jadi bisa diterima, dimengerti maksudnya? Apapun yang kita pikirkan, kita mikir kita bisa atau kita mikir kita nggak bisa, yang manapun yang kita pikirkan itulah yang akan terima atau terjadi. Oh, saya dikasih tugas di kerjaan, saya nggak pernah belajar itu, bidang saya bukan itu, udah saya tolak aja, kagak mau saya. Kalau bos kita yang nyuruh, kita tolak, apa yang akan terjadi? Penilaian kita buruk. Kedua, kita tidak terdorong untuk belajar. Zaman sekarang, meskipun kita bukan di bidang itu, kita nggak pernah belajar itu, bisa nggak kita belajar dengan cepat untuk tahu bahkan bisa nggak dengan cepat zaman sekarang? Cari di YouTube, tanya AI, tanya orang yang lebih tahu, tanya senior yang udah pernah, kita bisa. Tapi begitu kita mikir, kagak bisalah saya, itu bukan bidang saya nggak ada pengalaman di situ, beneran kita nggak bisa. Saya bisa. Saya coba belajar dulu, saya coba tanya dulu, saya coba tes dulu. Begitu kita berpikir bisa, di dalam diri kita, kemampuan yang masih terpendam itu akan muncul. Begitu kita berpikir bisa. Adik-adik, teman-teman sekalian, di zaman lampau, zaman Buddha, bangsawan, raja, ratu, pangeran, putri, banyak yang mencapai tingkat kesucian ya. Kalau tingkat kesucian dianggap mengeluarkan diri yang terbaik, pencapaian yang tinggi tingkat kesucian. Banyak orang-orang kalangan atas di zaman Buddha mencapai kesucian. Orang-orang ngomong apa? Ya wajarlah, mereka kan kalangan atas, punya privilege, lalu mereka gampang tingkat kesucian. Oke, orang-orang biasa banyak di zaman Buddha mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, bahkan ada yang arahat tingkat kesucian keempat. Orang-orang bilang apa? Ya karena mereka baik-baik aja, jadi mereka bisa capai kesucian. Pernah dengar Anggulimala, jahat, super jahat, membunuh banyak orang, meskipun meninggalnya sakit sekali ya, dilempar batu dan seterusnya lah ya. Tapi meninggalnya tingkat kesucian apa? Kalau pernah dengar. Arahat. Padahal orang jahat sekali. Artinya apa? Sesuai ajaran Buddha, semua dari kita berkesempatan untuk mencapai yang terbaik. Bahkan kalau itu tingkat kesucian, arahat pun punya kesempatan meskipun orang itu jahat. Yang penting mau nggak dia perbaiki diri. Yang penting mau nggak dia melakukan sesuai dengan ajaran Buddha, sesuai dengan praktek yang dianjurkan oleh Buddha. Kalau itu dilakukan, terbuka kesempatan bagi setiap makhluk apapun itu untuk mencapai yang terbaik. Demikian adik-adik, teman-teman sekalian, saya tutup dengan kata-kata dari buku saya yang menjadi dasar materi pada hari ini. Tidak peduli dari mana kita memulai, yang terpenting di mana kita akan mengakhiri. Tidak apa-apa sampai usia begini kita masa lalu kita kurang baik seperti yang tadi ya. Kita bandingkan ke orang-orang lain, teman-teman kita merasa kita lebih buruk dari mereka. Itu adalah masa lalu. Sekarang yang terpenting, dari sejak sekarang dan ke depan hingga akhir kehidupan kita, bagaimana kita mengisi dengan cara yang terbaik. Supaya sisa kehidupan kita menjadi yang terbaik atau maksimal, kita jangan sampai menyesal di akhir kehidupan. Tidak hanya adik-adik yang masih muda, yang berarti sisa kehidupannya masih panjang, masih bisa melakukan banyak hal. Tidak, saya semua yang dewasa yang sudah tua, ada sisa kehidupan yang kita nggak tahu berapa banyak, isi sebaik-baiknya. Jangan sampai di ujung kehidupan kita menyesal menjelang kematian.
Hidup ini adalah tanggung jawab kita masing-masing, bukan orang lain. Begitu kita meninggal, yang akan bersama-sama kita, menemani kita ke kehidupan-kehidupan selanjutnya adalah karma atau perbuatan yang sudah kita lakukan. Bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan. Kita jalani dengan karma kita sendiri. Makanya jangan lupa mengumpulkan karma baik sebanyak mungkin selagi kesempatan itu ada. Hari ini, malam ini adik-adik, teman-teman sekalian hadir di sini sudah melakukan perbuatan baik. Tidak bisa dikatakan karma baiknya kecil dengan hanya datang seperti ini. Anda membaca parita, Anda bermeditasi, Anda bernamaskara, Anda beranjali, mendengarkan dhamma, berdana, nanti ditutup dengan membacakan patidana atau etawata, semuanya adalah rangkaian perbuatan baik. Karma-karma baik yang kita lakukan malam ini, itu buah atau akibatnya akan kembali kepada kita pada waktunya nanti. Ini pas benar ya. Mic-nya sepertinya baterainya juga habis. Dan kebetulan sesinya memang sudah selesai ya. Ini rangkuman aja, nggak apa-apa poin-poinnya. Terima kasih adik-adik, teman-teman sekalian. Semoga semua yang hadir bisa lebih berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawatu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Silakan.